Komunikasi kelompok dan organisasi. Definisi. Menurut De Vito 1997, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan baik dalam organisasi di dalam kelompok formal maupun kelompok informal organisasi. Secara umum, komunikasi kelompok adalah proses penyampaian antara dua orang atau lebih dalam sebuah kelompok. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian pesan antara dua orang atau lebih dalam sebuah organisasi, dan isi pesannya bersifat keorganisasian. Fungsi komunikasi dalam berorganisasi. Fungsi informatif. Pada fungsi ini, anggota organisasi berhak menyuplai informasi dan mendapatkan informasi yang layak. Fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Fungsi persuasif. Fungsi ini untuk menyukseskan kinerja karyawan atau anggota organisasi. Sebab dengan regulasi saja biasanya pesan tidak dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Fungsi integratif. Fungsi ini merupakan penggabungan berbagai media atau saluran informasi yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, gaya dalam berorganisasi. Yang pertama, the controlling style. Gaya ini menggunakan komunikasi satu arah dan bersifat mengendalikan, ditandai dengan satu kehendak untuk membatasi dan mengatur perilaku bawahan oleh pimpinan. Kedua, the equalitarian style. Komunikasi ini ditandai dengan aplikasi komunikasi dua arah dan berdasar pada prinsip kesamaan antara pimpinan dan bawahan. Ketiga, structuring style. Gaya komunikasi ini memanfaatkan pesan verbal secara tertulis maupun tidak tertulis guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan. Keempat, dynamic style. Gaya komunikasi ini cenderung agresif karena sender atau pengirim pesan memahami lingkungan pekerjanya. Yang terakhir, the relinquishing. Gaya komunikasi ini ditekankan pada kesediaan pimpinan menerima saran, pendapat atau koreksi dari orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah. Teori-teori komunikasi kelompok organisasi. Teori Weber tentang birokrasi. Menurut Max Weber, organisasi yang birokratik adalah bentuk organisasi yang paling efisien, seperti negara. Selanjutnya, tradisi sibernetika. Teori ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, proses berorganisasi. Organisasi itu tidak lahir dengan sendirinya, tetapi diawali dengan proses komunikasi dan interaksi antara satu orang dengan lainnya. Jadi, organisasi adalah hasil dari sebuah proses komunikasi. Kedua, teori koorientasi Taylor tentang organisasi. Ialah peninjauan untuk menentukan sikap yang benar, merupakan lanjutan dari teori proses berorganisasi. Jadi, setelah terjadi interaksi antar orang yang satu dengan yang lain, kemudian mereka fokus kepada satu isu atau masalah tertentu sebagai dasar mendirikan sebuah organisasi. Ketiga, teori jaringan. Mata rantai atau link antara dua orang menjadi satuan dasar organisasi teori jaringan. Kemudian membagi orang-orang ke dalam kelompok-kelompok dan menghubungkan dengan organisasi. Selanjutnya, tradisi sosiokultural terbagi menjadi tiga, yaitu teori strukturasi. Strukturasi terjadi ketika anggota organisasi bertindak sesuai dengan keputusan organisasi yang merupakan tempat penerimaan atau reception. Kedua, teori kendali organisasi. Keseluruhan identifikasi dapat menangani perbedaan, identitas, dan pertentangan. Maka kemajemukan dan perbedaan yang tidak terkendali tidak dapat ditoleransi oleh sebuah organisasi.
Ketiga, budaya organisasi. Menekankan pada cara-cara manusia membentuk realitas organisasi, di mana yang dihasilkan melalui interaksi sehari-hari dalam organisasi. Selanjutnya, ada tradisi kritis yang terbagi menjadi 3, yaitu wacana kecurigaan dan Dennis Mumbi, merupakan sikap mempertanyakan pengujian kekuasaan dan kendali dalam organisasi, seperti mengkritisi budaya organisasi karena menonjolkan kekuasaan suatu kelompok di atas kelompok yang lain. Dis pada manajerialisme dan demokrasi organisasi, membayangkan organisasi sebagai sebuah alternatif, sebuah pencapaian yang terus berjalan, di mana pemegang saham dapat mereklamasi tanggung jawab dan agensi dalam perusahaan. Terakhir, gender dan ras dalam komunikasi organisasi. Secara mendasar, organisasi tidak hanya sebuah area gender, tetapi mereka juga adalah ras.